Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ince Mirza dari Fakultas Pedagogi dan Psikologi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Tugas esai mata kuliah Sosiolinguistik dengan judul Kesopanan dan Keberkuasaan Bahasa Penjual Ayam Geprek dengan Konsumen. Pendahuluan. Penjual dalam era sekarang sering menjadi bahan perbincangan. Bahkan bisa menjadi pertimbangan antara penjual atau dengan penjual lainnya. Konsumen akan senang apabila penjual memiliki keramahan, kesopanan, dan kejujuran dalam berjualan. Apalagi penjual menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Pasti konsumen akan lebih tertarik untuk membeli dan juga konsumen senang dengan pelayanan penjual. Secara teori, menurut Brown and Ford tahun 1961, kesopanan dalam bahasa adalah penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa yang halus, nilai rasa yang baik, dan penuh kesopanan, serta berusaha menghindari konflik antara pembicara dengan lawan pembicaranya di dalam proses berkomunikasi. Menurut Friedrich, tahun 1972, kekuasaan dalam bahasa adalah suatu hal yang dapat diperoleh dari individu atau dari orang lain. Dalam kekuasaan berbahasa, kita harus mampu untuk memberi pengaruh terhadap orang lain. Jadi, dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang bahasa penjual ayam geprek dengan konsumennya. Pada saat berdagang, penjual harus menggunakan bahasa yang sopan dan konsumen memiliki kekuasaan kebahasaan untuk berkomunikasi dengan penjual ayam geprek. Sehingga, saat perbincangan antara penjual ayam geprek dengan konsumen, tingkat kesopanan bahasa berada di penjual dan tingkat kekuasaan bahasa berada di konsumen. Sebagai contohnya begini, pada saat penjual ayam geprek melayani pelanggan dengan ramah dan menggunakan bahasa yang sopan, maka konsumen akan merasa senang dan nyaman. Bisa jadi konsumen akan menjadikan tempat ayam geprek tersebut sebagai warung makan favoritnya. Karena selain makanannya enak, tingkat kesopanan penjual pun juga sangat baik. Beda lagi saat penjual melayani dengan tidak ramah dan tidak sopan, tentunya konsumen akan tidak merasa nyaman dan tidak akan berkunjung kembali ke tempat tersebut. Pembahasan. Fungsi bahasa terkait kesopanan dan kekuasaan bahasa penjual ayam geprek dengan konsumennya. Antara lain, yang pertama, menurut Abdurrahman 2016, teguran adalah ucapan untuk mengajak berbicara antara penjual ayam geprek dan pembeli. Ada dua jenis tegur, yaitu tegur ajar, celaan atau kritik, dan peringatan, jeweran atau sentilan. Dengan demikian, menegur merupakan ajakan untuk mengajak berbicara, bertanya, atau menyapa. Yang kedua, menurut Sulistianingrum 1992, sindiran adalah celaan atau ejekan yang ditujukan kepada si penjual ayam geprek, dengan kata lain, mengkritik makanan secara tidak langsung atau tidak terus terang. Yang ketiga, menurut Resvitayani 2010, komentar adalah ulasan atau tanggapan konsumen tentang makanan ayam geprek yang termasuk wilayah konsumen. Dalam hal ini, konsumen memiliki kekuasaan bahasa yang bersifat komentar atas makanan yang dibelinya. Yang keempat, permintaan, yang artinya adalah minta, yang dimaksud adalah supaya diberi atau mendapat sesuatu dari penjual. Selain itu, minta juga berarti mempersilahkan dan memerlukan apa yang konsumen perlukan. Dengan demikian, permintaan adalah perbuatan meminta yang memiliki makna yang beragam sesuai dengan konteksnya. Yang kelima, menurut Anwar Prabu 2005, motivasi adalah suatu dukungan atau keinginan dari seorang penjual ayam geprek untuk lebih maju melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu dan tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai suatu tujuan. Kesimpulan, bahasa adalah suatu hal yang sangat signifikan dalam proses jual beli, terutama bagi penjual. Penjual harus memiliki komunikasi yang sangat baik. Dalam hal ini, penjual harus menguasai seni dalam berbahasa, karena dengan penguasaan bahasa yang baik akan mempengaruhi tingkat penjualan. Selain penjual, pembeli juga harus menguasai seni dalam berbahasa, karena itu bisa mempengaruhi harga jual dari penjual. Pembeli juga harus berkomentar dengan baik, menggunakan bahasa yang baik agar tidak menyinggung si penjual.
Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.